Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kullama halla hilalun wa abdar. Allahu Akbar kullama shoma shaimun wa aftar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil ibadi yawma 'idin ya'udu 'alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar wa ja'ala lahum shawma ramadan wa aftar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i fil mahsyar wa ala alihi wa ashabihi al-adhar. Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma nahallahu anhu wa hadar. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan keberkahan sehingga kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri pada hari ini dengan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal hattal akhirah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, hari ini merupakan hari yang istimewa karena seluruh umat Islam berada pada puncak kemenangan, yakni Hari Raya Idul Fitri, hari raya yang menjadi hadiah bagi umat Islam karena telah menjalankan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Saking mulianya Allah mengharamkan kita berpuasa di hari ini. Sebelumnya juga kita diwajibkan menunaikan zakat fitrah kepada 8 golongan. Salah satunya adalah fakir miskin. Tidak lain supaya mereka juga dapat menikmati hari raya Idul Fitri dengan penuh keberkahan. Pada malam Idul Fitri hingga salat Id berlangsung, kita juga dianjurkan untuk mengumandangkan takbir. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu apabila tidak berpuasa. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Al-Baqarah 185. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Setiap daerah memiliki budaya lebarannya masing-masing. Namun ada satu budaya yang sangat luhur dan tinggi akan tata krama di negeri ini, yakni
mengunjungi rumah orang tua, saudara dan tetangganya yang lebih tua untuk meminta maaf. Ini merupakan salah satu budaya untuk merontokkan dosa, sebagaimana disampaikan Nabi SAW dalam hadisnya an Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza laqiya akhahu muslim fa akhadha bi yadihi tahattat anhuma dhunubahuma kama tahattat al-waraqu min syajaratil yabisah fi yaumi rihin 'asif wa illa ghufira lahuma walau kanat dunubuhuma misla zabadil bahari rawahu Tabrani. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu dengan saudaranya sesama muslim kemudian keduanya berjabat tangan, maka akan gugurlah dosa-dosa keduanya sebagaimana bergugurannya daun-daun kering di hari angin bertiup kencang, ataupun jika tidak maka dosa-dosa keduanya akan diampuni walau seumpama sebanyak buih di lautan. Al-Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil Bara ibni Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa rawahu Tirmidzi. Yang artinya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali dosa keduanya akan diampuni sebelum berpisah. Al-Hadis riwayat Tirmidzi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Idul Fitri merupakan momentum untuk mempererat tali silaturahmi, yakni menjalin kasih sayang, karena silaturahim berasal dari bahasa Arab. Silah artinya jalinan atau hubungan, dan rahmah atau rahmi adalah kasih sayang. Maka dari itu sudah sepantasnya kita meminta maaf kepada kedua orang tua, saudara, tetangga dan masyarakat di sekitar kita, baik dari dosa dan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Masuklah ke rumah-rumah mereka, orang tua, saudara dan tetangga, karena hal tersebut menandakan kita adalah makhluk sosial di masyarakat, bukan makhluk individual yang hidup sendiri di hutan belantara. Hal seperti ini pun mungkin hanya bisa kita lakukan 1 tahun sekali ketika Hari Raya Idul Fitri. Jangan sampai kita memiliki sifat egoisme dan sombong, bahwa menganggap tidak mempunyai dosa dan kesalahan kepada orang lain sehingga enggan meminta maaf kepada orang lain atau silaturahim ke rumah saudara dan tetangga kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Manusia sejatinya memiliki dua hubungan, yaitu hubungan kepada Allah, hablum minallah, dan hubungan kepada manusia, hablum minan nas. Dan kita pasti memiliki kesalahan dan dosa dari setiap hubungan yang kita jalin, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Maka itu semua harus kita tebus. Yang pertama, dosa kepada Allah, seperti meninggalkan sholat, tidak menunaikan zakat, tidak puasa di bulan Ramadan, minum minuman haram, dan dosa-dosa yang berkaitan syariat. Cara menghapusnya lebih mudah, yakni bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun, menyesali perbuatan dan tidak akan mengulanginya. Itu sangatlah cukup. Akan tetapi yang kedua, dosa kepada sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah meskipun istighfar 100 kali dan sholat 100 rakaat, kecuali meminta maaf langsung kepada yang disakiti atau dizalimi, karena hal tersebut berkaitan dengan hakul adami, hak anak Adam, seperti dosa memfitnah, ghibah, ngerasani, santet, tenung, mencuri, menunda bayar hutang pada sudah mampu,
atau melupakan hutang masa lampau karena satu kata yang buruk, dan hutang 1 rupiah pun akan tetap dipertanggungjawabkan di akhirat. Sedangkan dosa mencuri selama tidak mengembalikan barang atau menggantinya, maka dosanya akan tetap mengalir ke dalam tubuh jika digunakan untuk makan sehari-hari. Allahu Akbar walillahil hamd. Di akhir khutbah Idul Fitri ini, mari kita semua introspeksi diri, mengingat apakah masih memiliki dosa yang berkaitan hakullah dan hakul adami ataupun tidak. Teriring doa, semoga kita semua termasuk minal aidin wal faidin, yakni golongan yang orang yang kembali suci dan beruntung, mendapatkan predikat takwa. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua dan mengampuni segala dosa yang pernah diperbuat oleh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur